Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Jadi semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak silahkan sambil dibuka LMS-nya kalian lakukan absensi dulu ya. Nah iya, anak-anak sebelum kita mulai pelajaran mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, anak-anak kita akan lanjutkan materi yang kemarin tentang sistem persamaan linier 3 variabel dengan cara determinan atau metode Cramer. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang penyelesaian SPLTP dengan metode eliminasi, substitusi, atau gabungan dari keduanya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, kalian perlu tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, jadi melalui diskusi kelompok dengan pendekatan multiple talent, berorientasi saintifik, peserta didik dapat merancang model matematika yang berkaitan dengan SPLTP. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok dengan pendekatan multiple talent, berorientasi saintifik, peserta didik mampu menentukan solusi SPLTP. Nah, baiklah anak-anak, kita mulai dari masalah yang pertama. Perhatikan ya. Nah, ada 3 orang siswa yang berbelanja. Jadi NASA itu membeli 3 penghapus, 4 pensil, 5 buku dengan harga 26.000. Kemudian Ewis membeli 1 penghapus, 1 pensil, 2 buku dengan harga 9.000. Yang ketiga Cindy membeli 5 penghapus, 2 pensil, 1 buku dengan harga 12.000. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan ini? Bagaimana caranya menentukan harga penghapus, pensil, dan buku dengan metode Cramer atau determinan. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit tentang metode determinan atau Cramer. Anak-anak silakan akses dulu LKPD pada LMS, sudah Ibu unggah di sana. Silakan kalian buka LKPD sambil Ibu jelaskan sedikit tentang bagaimana metode Cramer. Nah, kalian perhatikan bentuk umum sistem persamaan 3 variabel berikut ya. Nah, yang ini ada sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, bagaimana menentukan penyelesaiannya dengan metode Cramer? Jadi kalian ubah dulu ke dalam bentuk matrik. Ya, kalau kalian setelah ubah bentuk matriknya menjadi seperti ini, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian menentukan determinan. Determinan tentukan dulu. Nah, lalu bagaimana caranya menentukan determinan? Nah, jadi kalian menyalin koefisien-koefisien pada variabel SPLTP tersebut. Nah, ke sini. Jadi salin ke sini dia. 3 ini adalah koefisien-koefisiennya ya. Nah, kemudian ini apa? Ini adalah pengulangan dari kolom 1 dan kolom 2. Kalian ulang lagi. Nah, kemudian selanjutnya kalian menentukan hasilnya. Nah, ini. Jadi ini dikalikan ya. Diagonal utama dikalikan, kemudian tambah, kemudian dikurangi dengan hasil kalinya ini. Nah, di sini sudah jelas ya. Nah, kemudian tentukan hasilnya berapa. Jadi kalau kalian lihat lagi ke atas, konstantanya itu yang ini. Ya, yang ini ya. Yang ini diganti ke kolom 1. Kolom yang pertama ini. Ya. Jadi kalau mencari X, kolom X-nya diganti dengan ini konstanta. Jadi kalau mencari DY, kolom Y yang diganti dengan konstanta itu seperti ini. Kalau mencari mencari determinan Z, kolom Z, kolom yang ketiga ini yang diganti dengan konstanta. Kembali ke masalah. Masalah yang Ibu sudah tadi sempat jelaskan. Nah, sekarang silahkan kalian diskusikan dengan kelompok yang sudah Ibu bagi sebelumnya pada pertemuan kemarin ya. Jadi silahkan diskusikan dengan teman kelompok kamu dalam grup WA kelompok kalian. Nah, caranya ini berarti adalah diubah dulu ke dalam SPLTP ya. Kemudian baru disusun ke dalam bentuk matriks. Nah, itu saja anak-anak. Sekarang silahkan kalian bergabung dengan kelompok kalian untuk diskusi. Kita kembali 15 menit lagi untuk presentasi. Nanti Ibu akan tunjuk perwakilan kelompok untuk presentasi. Baiklah anak-anak, apakah kita bisa mulai?
Jadi karena waktu sudah 15 menit, jadi diskusi kalian sudah berakhir. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok mana saja boleh untuk mempresentasikan. Ya, Bu. Harga penghapus sama dengan X, harga pensil sama dengan Y, dan harga buku sama dengan Z. Maka 3X bersama 1 yaitu 3X ditambah 4Y ditambah 5Z sama dengan 26.000. Persamaan kedua, 5X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12.000. Dan persamaan ketiga, X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9.000. Sedikit ya, tadi kamu menulis di sini banyak, jadi keliru ya. Jadi kamu sudah benar menyebutkan tadi harga satu penghapus seperti itu. Mungkin Kan berapa harga penghapus pensil dan buku? Jawaban saya, pertama saya menentukan determinannya. Menentukan determinannya, kemudian menentukan determinan masing-masing variabel dx, dy, dan dz. Habis itu saya tentukan nilai x, y, dan z. Setelah menentukan itu, saya menemukan harga penghapus yaitu 1.000, harga pensil 2.000, dan harga buku 3.000. mungkin ada teman-teman yang lain yang mempunyai pendapat berbeda atau mempunyai jawaban yang berbeda, silahkan. Tadi Sinta belum menjelaskan kan determinan berapa, kenapa bisa seperti itu. Setelah itu diperoleh 3 persamaan linear, yaitu 3x tambah 4y tambah 5y sama dengan 26. X tambah y tambah z sama dengan 12.000. X tambah y tambah 2z sama dengan 9.000. Kemudian persamaan itu diubah ke dalam bentuk matriks. Kalau kalian sudah menyalin masalah tersebut ke dalam SPLTP, jadi diperoleh 3 persamaan, ya ini benar. Kemudian ubah 3 persamaan itu ke dalam bentuk matriks. Nah, ini anak-anak sekarang ke kesimpulan. Nah, silahkan kalian menyimpulkan dulu apa dari pembelajaran kita hari ini. Iya, silakan Cinta. Kesimpulan saya, untuk menentukan solusi SPLTV dengan cara determinan, langkah-langkahnya yaitu, pertama, kita menentukan determinan atau D. Yang kedua, kita menentukan determinan dari X. Langkah yang ketiga, tentukan determinan Y. Yang keempat, tentukan determinan Z. Yang kelima, tentukan nilai X dengan rumus determinan X per D determinan. Yang keenam, tentukan nilai Y dengan rumus determinan Y per determinan. Yang ketujuh, tentukan nilai Z dengan determinan Z per determinan, sehingga kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih Sinta atas kesimpulannya. Nah, baiklah anak-anak, untuk hari ini sekian dulu. Ibu harap kalian sudah paham dengan apa yang kita bahas tadi secara diskusi. Untuk Ibu tahu pemahaman kalian sejauh mana, silahkan kalian nanti lihat pada LKPD yang sudah kalian download tadi. Di bagian akhir itu ada tugas individu ya. Jadi silahkan dikerjakan dan tugas tersebut kalian upload pada LMS SMA Jagadita. Nah, anak-anak, jadi hari ini sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Kemudian kalian tetap jaga kesehatan di tengah kondisi pandemi yang sedang kita hadapi ini. Jadi semoga semuanya segera membaik sehingga kita dapat belajar di sekolah bertatap muka sebagaimana biasanya. Baiklah anak-anak, selamat siang.